Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita semua alhamdulillah berada di hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020. Artinya kita sekarang ini telah melewati hari Jumat 15 Ramadan atau 8 Mei 2020 yang 2-3 hari atau bahkan sebelum 1 bulan sebelumnya telah heboh berita-berita viral terkait dengan akan terjadi huru-hara, bahkan ada yang sudah sampai pada simpulan akan terjadi kiamat. Tidak tanggung-tanggung ada yang menyampaikan dengan berbagai teks agama yang bersumber diantaranya dari hadis dan beberapa analisis-analisis yang mengejutkan. Tidak hanya santri yang masih mondok yang bicara hal ini, yang biasanya memang wajar anak-anak muda pada senang yang heboh-heboh, tapi yang tua-tua yang sudah sepuh-sepuh juga tidak kalah hebohnya untuk ikut menanggapi hal ini, sehingga di sosial media terjadi perbincangan yang seru terkait dengan kebenaran huru-hara yang diprediksikan. Akhirnya terjadi debat apakah hadis ini dhaif atau sahih. Ada yang mengatakan kalaupun sahih, tidak sahih yang sebenarnya kalau tidak ada di dalam Sahih Bukhari Muslim. Wah, ini malah nggak enak lagi. Seperti kita ini akhirnya ingin mengadu domba, menghadirkan para mengadu domba hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para imam hadis melalui lisan kita, malah akhirnya. Padahal selain Imam Bukhari Muslim pun mereka harus dimuliakan semua karena status imam. Oleh karena itu saya tidak akan membahas persoalan sumber-sumber teks untuk memberikan pembenaran atau menolak kebenaran prediksi-prediksi yang beberapa hari ini viral. Tapi yang terpenting sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini, terlepas dari apa yang kemarin rame viral, yaitu perlunya sebagai seorang tokoh agama untuk benar-benar hati-hati kalau sudah berbicara tentang hari kiamat atau peristiwa-peristiwa yang dalam tanda kutip mengerikan yang belum terjadi
apalagi masih bersifat prediksi, kemungkinan-kemungkinan. Itulah mengapa para ulama-ulama dulu itu kalau sudah berbicara tentang hubungannya terkait dengan kemanusiaan, itu sangat hati-hati para ulama itu. Karena apa? Bisa jadi analisis, tafsir, atau pemahaman yang mereka buat dari sumber-sumber yang kuat sekalipun, itu dikhawatirkan melalui pemahaman mereka justru mereka khawatir akan merugikan orang lain, merugikan kemanusiaan orang lain. Yang apalagi dalam konteks ijtihad itu masih bersifat dzanni. Dzanninya belum tentu benar. Efek dampak dari kemanusiaan sudah betul-betul membuat dampak yang dirasakan atau merugikan orang lain. Itu mengapa ulama-ulama dulu itu yang berhubungan dengan kemanusiaan itu hati-hati kalau membuat fatwa yang berhubungan dengan kemanusiaan, termasuk yang berhubungan dengan kiamat. Ulama-ulama dulu itu kalau mau berfatwa tentang hari kiamat, kapan hari kiamat, mereka tidak mudah mengungkapkan itu di ruang-ruang publik, termasuk hal-hal penting, peristiwa-peristiwa yang sekiranya terkait dengan kondisi alam yang kiranya akan membuat efek ketakutan kepada umat, itu mereka tahan. Inilah pentingnya kita untuk betul-betul berpegang kepada prinsip kehati-hatian ulama kita. Untuk tidak harus menyampaikan semua yang diketahui. Karena memang tidak semua apa yang kita ketahui itu harus kita sampaikan semua kepada umat. Kita harus mesti mempertimbangkan resiko ketakutan, resiko tekanan psikis umat terkait dengan teks yang akan kita keluarkan, dampak sosialnya, dampak kemanusiaannya. Itu harus betul-betul dipertimbangkan. Oleh karena itu, peran ulama untuk menjadi pengayom, pelindung, dan membuat tenang masyarakat itu sangat penting. Sehingga tidak perlu kita terpengaruh dengan pola-pola para dukun yang hidupnya untuk senang untuk menakut-nakuti orang setelah pikirannya kosong, biar mereka lebih percaya kepada dukun itu tadi sebagai imbas kesuksesan membuat shock psikis seseorang untuk melahirkan kepercayaan seseorang kepada dukun tersebut. Ini kan cara-cara perdukunan. Orang-orang berilmu tentu saja hati-hati, apalagi terkait dengan otoritas sumber hukum yang dikutip, yang dijadikan dasar untuk sebuah pandangan yang akan dikeluarkan. Oh, itu sangat hati-hati.
Karena Nabi sendiri pada zamannya banyak hal yang sudah diketahui Nabi kita, Nabi Mustafa Muhammad SAW. Tapi tidak semua harus dikatakan. Ada beberapa hal yang memang harus disampaikan Nabi kepada orang-orang tertentu. Tapi tidak semua orang harus mengetahui apa yang ingin disabdakan Nabi. Lah kita sekarang ini tanpa verifikasi, tanpa mempertimbangkan dampak risiko sosial, risiko kemanusiaan, apalagi terkait dengan kenyamanan keberagamaan orang. Ini kalau sampai mengganggu konsentrasi keberagamaan orang hanya karena apa yang kita sampaikan, itu bisa berbahaya. Makanya penting pesan-pesan pendek hadis Nabi yang sudah umum kita dengarkan itu penting kita renungkan. Khatibun nas biqadri uqulihim, berbicara kepada manusia sesuai dengan kadar rasio berfikirnya. Kita jangan terlalu keranjingan atau terlalu kalah dengan sosial media. Sosial media itu kita yang mengendalikan, bukan kita dikendalikan sosial media. Bahkan kita menjadi budak sosial media. Sehingga biar viral, akhirnya kita mengikuti irama sosial media, semua kita viralkan. Harusnya disampaikan ke 1, 2, 3 tamu yang sowan ke rumah, disampaikan secara viral yang semua orang harus tahu. Ya kalau orang menerimanya dengan akal sehat dan perspektif keilmuan. Kalau yang lain yang tidak dengan perspektif keilmuan, emosi bisa shock. Karena tidak sedikit beberapa orang yang mendengarkan dampak dari viral mengenai hari Jumat Ramadan, tanggal 15 Ramadan kemarin itu dampaknya luar biasa. Nah, ini pelajaran buat kita. Sekali lagi, tidak semua yang kita dengar, tidak semua yang kita pikirkan harus kita sampaikan. Makanya kita harus betul-betul basiru wala tunafiru, yassiru wala tu'assiru. Berikan berita-berita yang menyenangkan, jangan membuat orang lari. Berikan hal-hal yang bisa dilakukan umat, jangan dipersulit. Jangan sebaliknya, kita ingin mempermudah diri sendiri, orang lain kita persulit. Kita ingin tidur makan nyenyak di rumah, orang lain dibikin takut. Salah satu hal yang dihindari Nabi Mustafa Muhammad SAW adalah membuat ketakutan. Makanya itulah pentingnya Nabi untuk kita ikuti satu kalimat pendek yang diajarkan Nabi, kalimat tauhid. Itu sebenarnya salah satu bentuk terapi untuk psikis dan salah satu bentuk penguatan kehadiran kita betul-betul menjalin hubungan suci dengan Allah, mengagungkan Allah tanpa harus kerasukan suasana-suasana berita dan kondisi yang menakutkan sampai mengganggu psikis kita. Nah, makanya seorang ulama itu ibaratnya dia memahami prediksi yang akan memiliki prediksi yang akan terjadi, memahami sebuah peristiwa yang akan terjadi. Nah, meskipun kebenarannya 80% sekalipun, kalau sekiranya itu berdampak buruk kepada manusia, efek kemanusiaan, risiko psikis masyarakat, itu tidak harus dikatakan. Tidak harus dikatakan. Sekali lagi tidak harus dikatakan. Bahkan kalau bisa dikuatkan mental mereka dengan satu sikap yang kokoh melalui satu kalimat untuk menghancurkan keraguan, ketakutan, kebimbangan, meneguhkan keyakinan.
meneguhkan sikap dengan kalimat yang kokoh dan kuat, yaitu la ilaha illallah. Bukan malah beritanya dibesar-besarkan, penjelasannya dibombastiskan, didramatisir, bahkan ingin biar lebih kuat, memunculkan banyak referensi. Tapi kalau dampaknya tidak baik terhadap umat, berarti nggak sayang sama umat, membuat takut umat. Nabi itu kehadirannya di tengah masyarakat itu ingin membuat tenang masyarakat. Seberat apapun kesedihan masyarakat, apa yang dipikirkan oleh masyarakat, Nabi itu sebisa mungkin itu meringankan beban itu. Bukan malah menambah beban psikis, ditakut-takuti dengan berita. Tapi kan nggak punya niat takut-takuti, ya nggak punya niat takut-takuti, tapi dia nggak berpikir kalau apa yang disampaikan itu adalah bagian daripada sebuah ungkapan yang hanya mengikuti arus sosial media saja, yang dampaknya buruk terhadap manusia.